Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini luar biasa. Kenapa? Karena semua orang pengen punya rezeki yang banyak ya. Rezeki yang banyak yang bisa nyelamatin dunia dan akhirat. Dan udah ada guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Ahmad Ridwan. Sehat? Alhamdulillah, man, sehat. Oh, ya Habibi. Masya Allah, Jumat sehat. Basah-basah. Itu dia tuh ya. Dan Ustadz Syam sehat ya, Ustadz? Sehat, alhamdulillah, sehat Bang Ali. Baik, ada orang katanya baru mandi kalau misalnya dia junub. Jadi kalau misalnya nggak junub dia nggak mandi. Masya Allah. Makanya tiap hari dia harus ibadah katanya. Nah, kita bahasanya ngomongin masalah Jumat ini ingetnya cuman sunnah ya katanya. So, ada sunnah kalau misalnya malam Jumat sunnah. Nanti kita akan perdalam seperti apa sih? Apakah itu bagian dari rezeki juga? Nah, tema kita ini luar biasa. Rezeki istimewa yang turun hanya di Jumat. Masya Allah. Banyak banget keutamaannya Jumat ya, Guru. Banyak. Nah, sekarang kita dari dasar dulu, dari paling bawah dulu. Ada katanya waktu yang sangat mustajab di hari Jumat ini, ya. Dimana kalau misalnya kita ngangkat doa, ini pas banget hari Jumat ya, Guru. Ya. Jadi kalau bisa dicatat, disimak ya, jangan sampai miss hari ini ya. Jadi ada satu waktu yang sangat mustajab kalau misalnya kita mengangkat doa di hari Jumat. Nah, ini Guru, waktunya ini kan ada 24 jam nih. Ada subuh kah? Atau mungkin pas sholat Jumat kah? Atau asar kah? Nah, kalau menurut guru kita nih, waktu yang paling mustajab itu kapan, Guru? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Ustadz Muhammad Habib Muhammad Ustadz Muhammad Ridwan, tabe guruku Bang Ali Zainal serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang hari ini masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bernafas, untuk hidup dan beriman di hari Jumat yang mubarakah ini, Masya Allah. Karena hari Jumat ini adalah Sayyidul Ayyam, adalah pemimpin penghulu daripada hari yang lainnya, maka hari Jumat ini adalah banyak keutamaannya. Di antara keutamaannya adalah hari Jumat adalah waktu diijabahnya doa dari seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Di manakah di antara 24 jam itu letaknya waktu ijabah, waktu istijabah, waktu di mana Allah Subhanahu wa taala menerima, sangat mendengarkan ataupun sangat mengabulkan doa daripada seorang hamba di hari Jumat tersebut. Maka ada 3 riwayat. Yang pertama ada yang mengatakan bahwasanya hari Jumat itu waktu diijabahnya doa seorang hamba adalah setelah sholat asar dan waktunya sangat sedikit sekali. Dengan isyarat daripada baginda Nabi SAW bahwasanya waktunya sangat sedikit sekali. Ini riwayat yang pertama. Jadi dari habis sholat asar sampai terbenamnya matahari. Dalam riwayat yang lain mengatakan, masih yang pertama nih, dalam riwayat yang lain mengatakan bahwasanya ternyata diijabahnya doa dari sholat asar, habis sholat asar sampai terbitnya matahari di esok hari. Jadi ada 2 versi. Ada yang sampai terbenamnya matahari. Alhamdulillah. Ada dari sampai terbenamnya matahari, ada yang sampai terbitnya matahari di hari Sabtu itu. Jadi riwayat yang lain. Kemudian yang kedua, ada yang mengatakan bahwasanya waktu diijabahnya doa dalam riwayat yang lain bahwasanya di hari Jumat itu sejak terbitnya matahari. Sejak terbitnya matahari di hari Jumat sampai dengan seharian penuh sampai terbitnya matahari di hari Sabtu. Subhanallah. Jadi lebih panjang lagi, 24 jam dari terbitnya matahari Jumat sampai terbitnya matahari daripada hari Sabtu. Kemudian riwayat yang ketiga mengatakan kapan paling diijabahnya. Kalau tadi kan 24 jam ya. Yes. Tapi yang paling diijabahnya itu kapan? Paling diijabahnya adalah selama sholat Jumat itu berlangsung. Selama ibadah Jumat itu berlangsung atau sholat Jumat itu berlangsung. Yakni dimulai daripada naiknya khatib ke atas mimbar
dengan khusyuknya seorang laki-laki ataupun seorang perempuan dari rumahnya mendengarkan khutbah daripada seorang khatib yang naik mimbar di hari Jumat. Kemudian setelah itu di antara dua khutbah itu sangat diijabahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di titik itulah diijabahnya doa seorang hamba di antara dua khutbah ini. Kemudian di ujung daripada khutbah tersebut juga termasuk rukun mendoakan sesama muslim karena ada doa di sana sampai setelah sholat Jumat nanti. Disitulah waktu diijabahnya doa seorang hamba di hari Jumat. Jadi subhanallah, yang namanya berdoa ini kan disebutkan ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah prosesornya ibadah ataupun otaknya ibadah. Kalau ibadah, salah satu syaratnya yang membuat ibadah kita diterima adalah dengan khusyuk. Bagaimana dengan berdoa? Maka mestilah seseorang ini berdoa dengan istiqamah, dengan hudur, dengan khusyuk, dengan menghadirkan hatinya, menghadirkan perasaannya, dengan rasa dekat dengan Allah dan yakin bahwa hari Jumat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala doa-doa seorang hamba. Walaupun di hari lain Allah selalu menerima doa daripada seorang hamba, tapi muslim yang cerdas senantiasa mencari di mana waktu-waktu diijabahnya doanya. Wallahu taala a'lam. Insyaallah, habis asar kadang-kadang orang suka meleng ya guru ya. Waduh. Suka ngegampangin tuh. Ya kan habis asar, bus aja gitu kan ya. Betul. Aktivitas apa segala macam atau thanks God this Friday gitu kan udah sibuk banget gitu kan. Bahasa apa tuh? TGIF. Nah, justru di momen inilah dikasih bonus sama Allah habis asar ternyata ada doa yang diijabah. Itu yang pertama. Masih banyak banget ini hari ini ya. Catat ya teman-temanku di rumah, sayang-sayangku semuanya, kalau misalnya ada kertas, ada pulpen, catat. Dan bagus kalau misalnya punya ingatan yang sangat luar biasa. Mungkin diketik juga di handphone bisa ya. Nah, kita akan masuk ke yang kedua. Dibilang kalau di hari Jumat ini akan buat kita jadi bersinar. Nur, cahaya, bukan karena kena lampu ya. Ini cahaya yang akan menyinari kita di dunia maupun di akhirat dengan ilmu pastinya ya. Nah, guruku, ilmunya guru Al-Ustadz Muhammad Ahmad Ridwan. Ini gimana sih maksudnya? Kok Jumat bisa bikin kita bersinar tuh gimana guru? Masya Allah. Izin nih. Silakan guru. Siap. Izin Habib, Bang Ali, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Jadi kalau kita bicara sebagai umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah mendapatkan privilege dari Allah Subhanahu wa taala, fasilitas yang luar biasa. Allah hadirkan sebagai umat akhir zaman, usia pendek, ya kan? Gampang capek, senengnya selonjoran. Kalau ada yang berat-berat rasanya agak nggak bersahabat. Maka Allah hadirkan waktu-waktu dan shelter pemberhentian untuk mendulang pahala. Nah, diantaranya adalah hari Jumat atau malam Jumat. Disebutkan dalam riwayat Abu Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu arda dengan sanad yang sahih. Apa kata beliau? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a surat al-Kahfi lailatal Jumu'ah wa fi riwayatin yaumal Jumu'ah ya adha'a lahu minan nur ma baina jum'atain." Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Barang siapa yang membaca suratul Kahfi malam Jumat atau hari Jumat, Allah akan menerangkan baginya cahaya di antara dua Jumat. Dalam riwayat yang lain bahkan Allahu lahu ya, Allah akan memberikan cahaya penerangan min baitihi ila baitil atiq, dari rumahnya sampai ke Ka'bah al-Musyarrafah. Apa maksud dari semua ini? Apakah kemudian beneran cahaya begitu ya kata Bang Ali? Apakah ada lampu di atasnya? Lebih dari sekedar lampu yang orang ciptakan di dunia ini. Kenapa? Karena disebutkan oleh para mufassirin atau para syurrah, para perawi hadis tentang hadis yang satu ini. Yang pertama adalah Allah akan terangkan dia di dunia dan akhirat. Itu maknanya. Atau yang kedua, ada Allahu lahu basiratahu. Allah akan buat basirahnya, pandangan batinnya itu terang, bercahaya. Yang ketiga mengatakan, ada Allahu lahu basarahu. Bukan cuma pandangan batinnya, tapi mata zahirnya juga terang. Kemudian setelah itu juga ada yang menafsirkan bahwa ay as'adahullahu, Allah akan memberikan sa'adah, kebahagiaan untuknya. Ya, wajtanaba asyaqah, Allah akan jauhkan darinya hal-hal yang berat, ketidakbaikan, ketidakbagusan, itu dijauhkan. Antara dua Jumat ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Bayangkan, inilah rizki yang kadang-kadang orang tidak sadar. Selalu dan melulu tentang rizki, bicara tentang waktu katanya. Apa ini? Waktu kan katanya. Katanya tentang uang, lagi-lagi tentang itu. Padahal ini rizki yang luar biasa. Umat Rasulullah saja yang diberikan, ini tidak diberikan kepada umat-umat sebelum kita.
Dan bayangkan bagaimana suratul Kahfi ini hadir untuk kita telaah lebih dalam sebenarnya. Bagaimana orang-orang yang telah membacanya, orang-orang yang telah mengamalkannya, orang-orang yang telah mentadaburinya tidak dibiarkan begitu saja oleh Allah Jalla fi'ula. Maka ayo teman-teman nih, manfaatkan sebaik mungkin. Dan ini kata para ulama, bagaimana cahaya itu diberikan, ya Allah yang tahu saja. Yang lainnya tidak bisa lihat. Bagaimana diberikannya? Ini abstrak sifatnya. Tapi bagi orang yang beriman, al-iman at-tasdiq, mempercayai. Karena di antara 5 ya yang menjadi muqtadayat. Apa itu muqtadayat? Konsekuensi kita bersyahadat, syahadatul risalah, yaitu pas kita mengatakan bahwa Rasulullah tasdiquhu fima akhbar. Tidak pernah berdusta dalam menyampaikan. Tidak pernah keliru dalam bertutur. Dan kita meyakini sosok satu-satunya manusia yang tidak pernah mengucap dan mengecap yang haram cuma beliau. Makanya tidak akan pernah kita yakini beliau berdusta. Saat itu yakini dulu bagaimana proses cahaya itu diberikan. Adapun syarah dari para ulama tadi, kenapa tidak kita jamak semuanya, tidak perlu harus mengatakan ini maksudnya dan yang lainnya dibuang, tidak disatukan. Wallahu taala alam wa sallallahu ala Muhammad wa ala Allahumma shalli wa sallim alaihi. Guru, kalau misalnya ngomongin masalah surat Al-Kahfi ini kita mesti baca semuanya apa 10 awal aja? Nah, itu dia. Kalau yang khusus tentang Dajjal dihafal 10 ya. Tapi kalau yang tentang meneranginya tadi, syukur-syukur sampai habis. Amin ya Allah. Allahumma ja'al fi qalbi nur, ya. Biar jadi cahaya semua mata kita, hati kita semuanya. Jumat ya, berkah mudah-mudahan. Jauh dari maksiat, ya Allah, itu yang paling penting ya. Kalau kita udah dijauh dari maksiat, benci sama maksiat, pasti cahaya insya Allah datang. Amin. Baik, ini ada lagi keutamanya para guru-guru, para alim ulama pernah bilang ya, ya Allah pengen banget kita meninggal di hari Jumat. Aduh, ini kenapa guru? Ya itu mungkin ada sesuatu yang sangat luar biasa kalau misalnya kita sampai bisa meninggal di hari Jumat dalam keadaan baik. Apalagi kalau misalnya dalam keadaan sholat, ya Allah, ajib ya. Nah, guruku ya Habibi, ini kenapa nih? Mungkin kalau orang-orang bilang kan ya hari baik gitu doang, habis itu doang kelar ya. Hari baik, penghulunya para haid, Sayyidul Ayyam segala. Sebenarnya apa sih keutamaannya kalau misalnya para guru, para alim ulama yang paham ilmunya pengen banget meninggal di hari Jumat? Apa keutamanya guru, silakan. Bas izin Ustaz Ahmad, Ustaz Syam, Bang Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala abdihil mustafal amin Sayyidina Muhammadin nurillahil mubin al-hadi ila suratihil mustaqim dhil khuluqil azim wa nahjil gawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih. Amma ba'd. Memang meninggal ini kalau bisa mesen enak. Iya benar. Ya. Cuman masalahnya meninggal ini nggak bisa mesen gitu. Iya. Memang kemuliaan walaupun sedikit ada, bukan masalah sih, artinya masalah muttasil ini hadis, tapi Syekh Ibnu Hajar sangat menganjurkan untuk sangat yakin dengan ini hadis daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ada beberapa riwayat. Tapi kita tidak bahas itu karena kita bahas fadailul a'malnya. Apa yang dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan orang yang meninggal dunia lailatul jum'ah au yaumal jum'ah. Jadi au di sini bukan keraguan-raguan makna dalam tafsir hadisnya. Misalnya orang yang meninggal malam Jumat atau hari Jumat, bukan keraguan, tapi au di sini dia bilang, dikatakan ulama hadis membagi, jadi membagi-bagi. Jadi malam Jumat atau hari Jumat. Jadi masuk juga hari Jumat. Dan ini tidak termasuk buat orang yang meninggal hari Kamis dikubur Jumat. Iya. Ini fadilah ini tidak termasuk, maksudnya. Hitungannya Kamis ya? Ya, yaumul Jumat wa lailatul Jumat. Jadi kalau ada orang yang meninggal Kamis kemudian dikubur Jumat, ulama mengatakan tidak termasuk fadilah ini. Tapi bukan berarti orang meninggal hari Kamis itu nggak bagus. Banyak ulama kita
kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala juga tidak meninggal di hari Jumat, tapi mereka Masya Allah orang-orang yang hebat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Nabi SAW dari lisan yang mulia pembawa kabar gembira ini, beliau mengatakan orang yang meninggal dunia malam Jumat dan hari Jumat wagahallahu fitnatal qabri. Artinya Allah Subhanahu wa taala jaga dia dari fitnatul kubur. Ya Allah. Fitnah kubur ini ulama juga membagi, apakah beliau tidak ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Tetap pertanyaan itu tetap ada. Tapi pintu-pintu neraka dalam qaul yang mengatakan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala fi yaumil jum'ah. Jadi insya Allah mudah-mudahan nih kita Allah Subhanahu wa taala catatkan hari Jumat. Amin. Tapi hari Jumatnya lagi ibadah, bukan lagi maksiat. Gitu. Kalau lagi maksiat tetap malaikat enek lihat dia. Amin ya Allah. Jadi hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, jadi beruntunglah artinya orang-orang yang memang Allah Subhanahu wa taala menginginkan dia mendapatkan kemuliaan di akhirat. Menginginkan dia nih ketika dia dimatikan malam Jumat atau hari Jumat, betul-betul yang sesuatu yang tidak diminta kita tidak minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah muliakan tuh, bisa dapat tuh dia meninggal malam Jumat atau hari Jumat, itu keberuntungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dia mendapatkan fitnatul kubur, kesusahan alam barzah itu tidak dia dapatkan. Sebab kenapa? Sayyidina Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu wa arda, beliau mengatakan innal maqbara manazil min mana awalul manazil min manazilil akhirah, faman naja minhu fama ba'dahu aisar wa man lam yanju minhu fama ba'dahu asyad. Sayyidina Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu wa arda, beliau mengatakan kuburan itu tingkatan derajat pertama orang sampai kepada Allah. Lulus dia tingkatan pertama itu lulus nih, maka kesananya akan lebih mudah lagi. Tapi kalau tingkatan pertama sudah susah mendapat fitnatul kubur, fama ba'dahu asyad. Lebih berat lagi akan bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, itu baru 3 tuh ya. Masih banyak lagi keutamaannya. Mana sih tadi ya? Itu baru 3 aja gitu udah enak banget dengernya. Apa itu? Tadi ada yang jatuh nih. Orang kayak hari Jumat tuh nyari ilmu, di saat itu ini nyari apaan? Ini begini guru, apaan? namanya orang lagi belajar. Katanya kalau hari Jumat kita ngelakuin apa aja, ibadah apa aja, dibalasnya cash. Nah, mana nyari apa langsung nih? nyari apa nih? nyari yang cash guru. Iya, hari gini ya masa nunggu. Kalau mau cari yang cash, nah, nanti kita lihat setelah yang satu ini. Tapi sahabat Indah, jamaah, Alhamdulillah. Dia kredit nih. Iya.